horor Indonesia yang disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis ini mengisahkan tentang awal mula lahirnya kuntilanak. Pada masa kerajaan, dua tokoh abdi raja terlibat perseteruan sengit. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain hanya untuk kesenangan duniawi semata. Setelah kerajaan lengser, banyak benda pusaka yang diwariskan pada abdi raja. Kekacauan yang terjadi kala itu membuat sepasang cermin kembar terpencar dan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Selama puluhan tahun lamanya, dendam pelik antara dua abdi raja itu terus berlangsung hingga ke anak turun mereka. Akankah dua kubu itu akhirnya bersatu? Berikut ceritanya. Konon di sebuah desa ada seorang wanita yang dianggap aib. Ia harus dipasung dan dikurung dalam kandang ternak. Wanita itu dinilai telah mencoreng nama baik keluarga, bahkan nama baik desa. Kanti dulunya adalah seorang penari berparas ayu, namun kini dianggap gila dan membawa malapetaka karena hamil tanpa seorang suami. Ayah Kanti yang merupakan lurah desa itu menuturkan jika dirinya tak pernah menginginkan mengurung anaknya sendiri di dalam kandang. Ia terpaksa melakukannya karena perintah Cokro, sang kepercayaan raja. Ayah Kanti memberinya makan agar tubuh anaknya tak menjadi semakin lemah. Kanti marah dengan perlakuan ayahnya yang tega menyiksa anaknya sendiri hanya untuk memuaskan keinginan pejabat raja. Kanti membuang nasi itu tepat ke arah wajah ayahnya. Ia berteriak jika dirinya tidaklah gila. Ia kecewa dengan sang ayah yang tak bisa menyelamatkan putrinya sendiri dan memihak pada Cokro. Wanita itu terus berteriak memohon agar pasung yang menjerat kakinya dilepaskan, dan film pun dimulai. Siang itu Pak Lurah kedatangan tamu tokoh masyarakat yang merupakan abdi raja Brotoseno. Pak Lurah segera mengajak Broto untuk melihat kondisi anaknya Kanti yang dianggap sebagai wanita pembawa sial di desanya itu. Pak Lurah berkata jika tetua desa ketakutan, bahkan anak-anak tak berani keluar rumah semenjak babi ngepet muncul di sekitaran desa. Bahkan udara menjadi sesak dan aura desa dipenuhi kegelapan. Warga desa percaya jika semua itu disebabkan karena Kanti telah melanggar adat dan hamil tanpa suami. Bahkan Cokro menghentikan uang bantuan untuk desa karena ulah Kanti. Brotoseno masuk ke dalam kandang melihat Kanti terpasung dengan kaki dipenuhi luka memar berdarah. Broto pun bergegas menutup pintu dan berbisik pada Kanti jika ia percaya Kanti tidaklah gila. Broto tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kanti. Sembari mencium tangan wanita itu, Broto berkata akan membantu Kanti untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya wanita itu dibawa Broto untuk dikondisikan sebagaimana mestinya. Pak Lurah berterima kasih pada Broto karena bersedia membawa Kanti pergi dari desa itu. Saat delman itu melenggang pergi, pemuda desa melempari Kanti dengan batu seraya mengatakan jika wanita itu adalah seorang penyihir gila. Setelah melewati gunung dan hutan belantara, Broto bersama ajudannya Sadi sampai di kediaman mereka. Broto pun segera memandikan Kanti dengan air kembang sembari melantunkan kidung Jawa. Sambil takut. Sementara itu, Sadi sibuk memindahkan dan menata barang-barang ke dalam kamar. Setelah usai memandikan Kanti, Broto menggendong wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Ia menempatkan cermin tepat di hadapan Kanti. Setelah wanita itu tenang, Broto berkata jika Kanti tetap harus dipasung semata-mata untuk kebaikan Kanti sendiri. Sadi tampaknya tak setuju dengan ide Broto. Namun ia hanya seorang ajudan yang harus patuh pada titah tuannya. Akhirnya kaki Kanti kembali dipasung dan digembok seperti sedia kala. Hari berikutnya Cokro menemui Nyi Kenanga yang sedang memandikan cermin berwujud mirip seperti milik Broto. Ia meminta Nyi Kenanga untuk berhenti melakukan ritual itu. Namun Nyai berpesan jika cermin pengilon kembar itu sejatinya adalah sepasang dan tak boleh terpisah. Nyi Kenanga memandikan cermin itu untuk membersihkan dari segala macam kejahatan yang menyelimutinya.
Nyi Kenanga berpesan agar tuannya berhati-hati karena cermin pengilon itu mulai bertingkah aneh. Cokro justru menggerutu dan pergi meninggalkan Nyi Kenanga. Dukun perempuan itu melangkah mendekati cermin dan seketika bayangannya berubah mengenakan kebaya berwarna merah. Di tempat lain, Broto mengurai rambutnya bersiap untuk melakukan ritual. Sadi menyerahkan ayam cemani untuk tuannya dan langsung dibawa ke dalam ruang pemujaan. Brotoseno mulai melakukan praktek ilmu hitam pada Kanti yang didudukan di depan cermin antik pengilon kembar. Ia menyayat tubuh tikus dan mengambil isinya. Beberapa potongan tubuh hewan itu dimasukkannya ke dalam cawan dan dicampur rata. Setelah itu, Broto mengusap kaki Kanti yang berdarah dan mencampur darah itu dengan potongan bagian tubuh hewan. Sadi hanya bisa mengintip dengan penuh kegelisahan dari balik pintu. Broto pun mencampurkan semua itu dengan nasi dan mengepalnya. Setelah ramuan itu lengkap, Broto mencuci tangannya dan menyuapkan nasi itu ke mulut Kanti. Wanita lemah itu tak kuasa untuk menolak makanan menjijikan tersebut. Setelah Kanti menghabiskan makanannya, Broto menuangkan darah ayam cemani segar mengelilingi tubuh wanita itu. Sembari merapalkan mantra, Broto mengelilingi Kanti dengan darah ayam tepat di depan cermin antik. Seketika itu serangga bermunculan dari segala sisi. Kanti semakin ketakutan dibuatnya, terlebih lagi saat beberapa ular datang menghampirinya. Kanti berteriak dan menangis meminta untuk dilepaskan pasungnya. Broto keluar dari ruang pemujaannya itu, sementara Sadi terlihat sangat tak tega mendengar tangisan dan teriakan Sandi. Adegan pun berganti. Puluhan tahun setelah kejadian itu, seorang gadis cantik duduk di depan cermin kamarnya bersiap untuk bekerja di hari Sabtu. Ia menatap ke arah cermin di mana bayangannya mulai tak sinkron. Seketika itu pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Uma mendekati pintu itu dan ternyata sahabatnya Nanda sengaja mengejutkannya di hari ulang tahunnya. Gadis cantik itu terlihat kesal karena ulah sahabatnya sendiri. Setelah siap, Uma dan Nanda bergegas keluar dari kos menuju ke mobil pacar Nanda, Hendro. Segera mereka mengantarkan Uma untuk menuju ke tempat kerjanya. Di waktu yang sama, Carmilla tengah bernegosiasi dengan kliennya dari luar negeri bernama Raymond. Carmilla sendiri adalah pengusaha wanita ternama yang sering mengekspor barang antik nan sakral bernilai jual tinggi. Ia menjual barang-barang itu yang dinilai memiliki seni tinggi. Namun Carmilla menyadari jika kliennya itu menjual lagi barang dagangannya untuk keperluan penelitian yang mana jauh lebih tinggi nilainya. Kolonel Herman yang merupakan anggota militer sekaligus rekan kerja Carmilla memperingatkan Raymond untuk menaikkan harga beli barang antik usaha mereka itu. Namun Raymond tetap menolak dengan alasan barang itu sudah lama terbuang bahkan dianggap sebagai pembawa malapetaka di negeri sendiri. Raymond berkenan membeli barang itu dan bisa mendistribusikannya kepada orang yang lebih menghargai seni. Karena Raymond bersikeras tak mau menaikkan harga, Kolonel Herman langsung menghabisinya seketika itu juga. Uma yang sedang bekerja di tempat itu mengantarkan minuman di ruangan Carmilla. Naasnya, ia justru melihat jasad Raymond berlumuran darah terbaring tepat di depannya. Pulung dan Kolonel Herman memergoki Uma yang berdiri di pintu dengan ketakutan. Uma berlari melihat pemandangan sadis itu. Ia segera masuk ke dalam lift namun Herman berhasil menangkap gadis tersebut. Selang beberapa saat, Uma dicelupkan beberapa kali ke dalam air agar ia mau tutup mulut atas apa yang baru saja disaksikannya. Pulung meminta Carmilla untuk menyudahi perbuatan kejinya itu kepada Uma. Carmilla menyerahkan Uma untuk pulang, sementara ia dan Herman melenggang pergi untuk membereskan jasad Raymond. Di waktu yang sama, Nyai Kenanga tengah melakukan pemujaan di depan cermin antik pengilon kembar. Pulung mulai mendekati Uma dan berniat untuk memperkosa gadis itu. Namun, mata Uma tiba-tiba memerah seperti kerasukan. Ia langsung melayangkan tamparan tepat mengenai kepala Pulung. Pria itu pun emosi dan menampar tubuh kecil Uma ke atas ranjang. Saat Pulung hendak menyetubuhi Uma, cermin pengilon kembar di depan Nyai Kenanga mulai berguncang hebat. Gadis itu kembali kerasukan dan seketika
Adegan kembali mundur ke puluhan tahun lalu. Kala itu Brotoseno masih bermain-main dengan Kanti yang tengah hamil besar. Wanita yang dihamili Cokro itu mengerang ketakutan melihat kelabang besar dimasukkan ke dalam gaun merahnya. Kelabang itu masuk ke dalam kulit Kanti hingga memenuhi wajahnya. Broto terus menggoda Kanti dan menirukan rayuan Cokro saat menyetubuhi wanita itu. Malam harinya, Broto kembali melakukan ritual menggunakan darah ayam. Kanti dipaksa untuk meminum darah itu hingga teriakannya memekakkan telinga Sadi. Setelah kematian Pulung, anak laki-laki Cokro, Karmila terlihat menemui pria itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karmila mulai mencurigai jika pembunuh Pulung adalah kompetitor bisnis Pak Cokro. Namun sang abdi raja itu berkata jika ia sama sekali tak memiliki pesaing bisnis selama ini. Sebagai anggota militer dan intelijen, Herman menyebutkan nama Ki Raden Brotoseno di depan Cokro. Sontak pria itu berkata jika ia pernah bekerja sama dengan Broto saat menggali barang-barang antik. Herman menjabarkan analisanya jika ada kemungkinan kematian Pulung berkaitan erat dengan Broto yang berniat untuk mencuri barang antik milik Cokro. Kenanga mendengar percakapan itu dan meminta Cokro untuk menemuinya di depan cermin Pengilon. Nyi Kenanga berkata jika cermin itu sudah memperingatkan akan datangnya bahaya. Namun Cokro tak pernah mempercayainya sama sekali. Cokro pun kini menyadari jika cermin itu berfungsi sebagai pemberi tanda akan adanya bala yang datang. Nyai Kenanga berkata jika Pengilon kembar tidak dibuat oleh manusia melainkan diberikan langsung oleh Ratu Sendang Kidul. Jika benda pusaka lain berguna sebagai alat perang, cermin Pengilon itu adalah pemberi ilmu dari pengaruh magis. Mendengar hal itu, Cokro meminta Nyai Kenanga untuk memindahkan Pengilon kembar ke dalam kamarnya. Apalagi yang kamu sembunyikan, Nyi? Di tempat lain, Uma yang memendam trauma berat memilih untuk pulang ke kampung halamannya untuk menghindari teror dari kejadian pembunuhan itu. Diantarkan oleh Nanda dan Hendro, Uma sampai juga di rumah orang tuanya. Sang ayah, Brotoseno, telah menanti-nantikan kepulangan anak gadis semata wayangnya. Saking bahagianya, Broto menyambut kepulangan Uma dengan nyanyian dan tarian khas Jawa. Uma meminta maaf pada ayahnya karena sering membuat banyak masalah. Ia menangis di hadapan Sang Romo seraya berkata jika kepulangannya itu membawa jauh lebih banyak masalah. Seketika itu adegan kembali ke masa lalu. Saat itu Broto terlihat menyayat tubuhnya sendiri di hadapan Kanti. Dengan menggunakan pelepah daun kelapa, Broto mencambuk punggungnya sendiri hingga ratusan kali. Sadi hanya bisa menunggu di balik pintu hitam tempat biasanya ia berdiri. Raman Broto yang kesakitan dibarengi dengan teriakan Kanti yang ketakutan membuat pikiran Sadi tak tentu arah. Dari belakang Kanti muncul sosok demit bulus yang merangkak menuju ke arahnya. Dari sisi lain, demit Lidhapi dan demit Begu Panjang turut menyapa anggota baru mereka, Kanti. Setelah malam purnama usai, Sadi mengobati luka sayatan di punggung Broto dengan ramuan tradisional. Broto berkata bahwa sudah menjadi nasibnya untuk menyembuhkan rasa sakit hati Kanti meski harus dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Adegan kembali maju di mana Uma tengah bersembunyi di rumah ayahnya. Selang beberapa bulan, keberadaannya di rumah Broto terendus oleh Kolonel Herman. Pria itu langsung menyambangi rumah Broto menanyakan keberadaan sang putri Hanuma Kinanti. Broto tak langsung menyerahkan anak gadisnya itu. Ia justru balik bertanya, ada keperluan apa Herman mencari Uma? Herman mengatakan jika cepat atau lambat Uma akan diinterogasi oleh polisi terkait kematian Pulung Kusumo. Broto membela anaknya seraya berkata jika Uma bukanlah seorang pembunuh. Kolonel Herman masuk ke dalam rumah itu seraya menuturkan jika Uma adalah orang terakhir yang bertemu dengan Pulung sebelum dibunuh malam itu. Herman bersandar di pintu tepat di belakang Uma. Ia menegaskan jika Pulung adalah anak kandung dari Cokro Kusumo.